Bab 235 Pertempuran. Kehidupan dan kematian beberapa tuan yang jatuh di langit tidak diketahui. Bosi buru-buru memerintahkan orang untuk menyelamatkannya. Baru setelah dia mendapat kabar pasti dia menghela nafas lega agak terukur dan tidak ingin Zenzi membiarkan Yindu dan Nan Huang benar-benar bertolak belakang. Bosi melangkah ke tengah lapangan. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mengambil tindakan sendiri, dan mengirim orang untuk berperang hanya akan menambah korban. Turun dan bertarunglah denganku. Bosi berteriak ke langit. Dia bukanlah seorang pejuang spiritual dan belum bisa terbang di udara. Hantu di langit terbang ke arahku dengan pedang besi, seperti peri terbang dari langit, menghunus pedang yang menakjubkan. Pelangi bersinar terang, melewati langit, meninggalkan jejak bayangan panjang yang indah dan spektakuler, hingga bunuh orang miskin manusia dan pergi. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu sama sekali, pedang besi melambangkan hati dan pikirannya. Suara, dang-dang, yang memekakkan telinga, menyebar ke seluruh tempat kejadian. Tangan Bosi bersinar dengan cahaya yang berharga, mengepal, dan terus membombardir pedang besi yang datang. Serangkaian percikan api bertabrakan di antara keduanya, dan fluktuasi energi yang kuat mengejutkan para penonton hingga terus mundur. Pertarungan puncaknya sangat mencengangkan. Budidaya Bosi sangat kuat dan dia terkenal di Hindu. Dia adalah penguasa partainya. Tunjukkan jati dirimu, maka kamu bukan tandinganku, teriak Bosi dingin. Seluruh tubuhnya memadat dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya, dan seluruh sosoknya setajam pedang surgawi. Tanpa bersikap sok, bayangan di samping pedang besi itu perlahan memudar, dan sesosok tubuh di luar kerumunan melangkah ke lapangan. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa pedang besi yang kuat ada di samping mereka, dan mereka semua memberi jalan untuknya. Orang yang datang bertubuh tinggi dan langsing, dengan rambut panjang seperti tinta, mata setajam pedang, dan ekspresi dingin. Dia memiliki temperamen yang sangat istimewa benar-benar diubah oleh jiwa pedang. Namaku Bosi. Siapa kamu? Pedang setan hutan belantara selatan. Saat dia berbicara, pedang besi itu terbang ke telapak tangannya. Benar saja, dia dari keluarga Dugu. Bosi mengangguk. Di kejauhan, Yan Qingcheng dan yang lainnya sangat bersemangat. Meskipun mereka sudah menebak bahwa itu adalah dia, mereka tetap tidak bisa tenang. Terlepas dari persahabatan normal mereka berdua berasal dari hutan belantara selatan. Yu Wenfeng pernah mengalami kekalahan telak sebelumnya, dan anak-anak dari keluarga Yindu dengan kejam mengejek para penguasa hutan belantara selatan, membuat mereka merasa lebih terhina dan marah. Sekarang, pedang iblis Dugu memegang pedang besi dan tidak terkalahkan, membuat mereka merasa bersemangat dan bersemangat. Yan Qingcheng mengepalkan tangannya dengan keras. Kilao bahkan menghela nafas panjang. Yu Wenfeng bahkan tertawa terbahak-bahak, dengan kegembiraan dan kegembiraan, tetapi lebih kepahitan. Yindu membuatnya malu dan pahit. Dia bersumpah bahwa suatu hari dia akan datang ke sini untuk bertarung lagi. Di kejauhan, putri ketiga kekaisaran Dasang telah berdiri. Jelas sekali bahwa dia sangat mementingkan pedang iblis Dugu. Para wanita dari keluarga bangsawan di sebelah mereka juga memiliki rencana mereka sendiri. Tuan muda yang tak terkalahkan harus bersaing bahkan jika ada persaingan dari sang putri. Jika keluargamu memiliki teman seperti itu berarti akan ada pemimpin tertinggi yang menakutkan di masa depan. Tidak mungkin merekrut pelayan. Bagaimanapun, keluarga Dugu di hutan belantara selatan bukanlah keluarga biasa. Xiao Chen melihat semua ini di matanya, dan hatinya sangat tenang, tanpa gejolak apapun. 3 tahun lalu, pedang iblis Dugu Seta dengannya, dengan bakat dan mentalitasnya, akan menjadi tidak normal jika dia tidak bisa mencapai level ini.
Dalam 3 tahun terakhir, kemajuan kultivasi Xiao Chen tidak begitu mulus karena hilangnya umurnya. Namun, kondisi pikirannya menjadi marah karena hal ini. Namun, Xiao Chen lebih percaya diri dibandingkan 3 tahun lalu, bahkan melawan pedang iblis Dugu, yang kekuatannya telah meningkat pesat. Mungkinkah keduanya saling berhadapan? Sulit untuk mengatakannya. Tidak perlu kata-kata yang tidak perlu, pedang iblis Dugu telah memulai pertarungan dengan Bosi. Ini adalah pertarungan puncak. Alam dan kekuatan magis untuk mengendalikan adalah faktor kunci dalam kemenangan atau kekalahan. Dalam arti tertentu, memasuki alam pengetahuan dan kepemilikan, kekuatan magis muncul, memberikan kemungkinan untuk pertempuran lintas level. Ini bukan lagi hanya mimpi, kekuatan magis yang kuat dapat menyapu orang-orang kuat di alam tinggi. Dua master besar di medan perang berimbang, energi pedang mereka melonjak ke langit, pedang mereka menghancurkan kehampaan, dan pertempuran itu sangat sengit. Dua sinar cahaya ungu keluar dari mata Bosi, dan seluruh tubuhnya secepat guntur dan kilat. Energi ungu berkabut berputar di sekelilingnya, dan pisau panjang di tangannya mengeluarkan cahaya putih, yang bergulung seperti gelombang besar dan tidak dapat dihentikan. Dan pedang iblis Dugu sama kuatnya dengan dewa pedang yang terlahir kembali dengan pedang di tangannya. Pedang besi di tangannya menghancurkan kehampaan, dan cahaya pedang bersinar seperti komet melintasi langit, indah dan cerah. Dalam sekejap mata, ratusan putaran telah berlalu, dan keduanya masih berimbang. Di kejauhan, beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya sedang berdiskusi dengan anggota keluarganya masing-masing. Keluarga Dugu di hutan belantara selatan tidak boleh diremehkan. Pedang iblis Dugu masih berada di garis depan para tuan muda bahkan di negaraku di Dacang. Kultivasi Erbaldi telah meningkat lagi. Dikatakan di keluarganya bahwa energi ungu datang dari timur. Xuan Gong memang pantas mendapatkannya. Sulit untuk memprediksi siapa yang kuat dan lemah. Setelah 200 putaran, Bosi mencibir dan berkata, apakah kamu tidak punya sihir kekuatan? Pedang iblis Dugu berkata dengan acuh tak acuh, pedang besi. Hancurkan semua kekuatan magis di dunia. Haha, Bosi tertawa, lalu berkata dengan dingin, dengan cara ini, pertempuran telah berakhir. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan energi ungu, ribuan sinar cahaya, dan ribuan warna keberuntungan. Energi ungu tak berujung datang dari timur dan membanjiri medan perang. Hanya suara dingin Bosi yang terdengar berteriak, ruang penjara ungu. Ruang itu sepertinya telah memadat, dan energi ungu yang tak ada habisnya menjebak pedang iblis Dugu di dalamnya. Meskipun Bosi tidak mahir dalam hukum ruang angkasa, kekuatan magis ini terkait erat dengan seni ruang angkasa dan dapat menyegel suatu ruang. Kuil pedang iblis Dugu terjebak. Di luar pengadilan, banyak terdengar seruan. Ini adalah kekuatan magis unik Erbaldi. Banyak master telah membenci diri mereka sendiri di ruang penjara ungu. Yan Qingcheng, Qilao, dan Yu Wenfeng adalah yang paling cemas lewat sini. Bukankah seperti berada di talenan? Bahkan putri ketiga kerajaan Sang Agung dan beberapa wanita cantik di kejauhan tampak khawatir. Mereka tidak ingin terjadi apa-apa pada pedang iblis Dugu. Bagaimanapun, dia telah menunjukkan kultivasi yang luar biasa. Bosi, sayang sekali. Xiao Chen menyaksikan semua ini dengan tenang, jari tengah kanannya sudah melengkung, siap mengeluarkan gelombang pedang Lingqi pada saat kritis. Itu adalah keterampilan magis yang diajarkan kepadanya oleh badak tua di Tanah Suci, tapi dia segera melepaskannya jarinya lagi. Pedang adalah hidupmu. Sekarang pedang besi telah lepas dari tanganmu, kamu telah kalah, suara dingin Bosi keluar, menekan ruang penjara ungu dengan keras. Di ruang penjara ungu,
cahaya ungu hampir menjadi cair, dan pedang besi telah diguncang dan dipenjarakan di sudut. Pedang iblis dugu sepertinya benar-benar terjebak, tidak bisa bergerak sama sekali, dan rambut hitam panjangnya berdiri tegak. Ada bekas darah yang tumpah dari mulut dan hidungnya, dan kekuatan ungu terus meremas, membuat seluruh tulang di tubuhnya berderit. Semua orang telah menyimpulkan bahwa pedang iblis dugu telah dikalahkan dan mungkin akan mati. Tapi pada saat ini, lidah iblis pedang dugu meledak dan berteriak, patah. Mengabaikan pedang besi yang melayang ke samping, sosoknya benar-benar memudar, dan kemudian mekar menjadi cahaya setinggi langit dalam sekejap. Bang, bang, bang. Suara tulang bertabrakan dengan keras. Dalam keadaan linglung, semua orang melihat tubuh pedang iblis dugu telah berubah bentuk. Tubuh daging dan darah menjadi setipis kertas dalam sekejap, dan semua orang terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Dengan puluhan ribu sinar cahaya dan jutaan warna keberuntungan, dugu Sword Demon yang setipis kertas meledak menjadi cahaya yang mencapai langit. Sebuah celah tercipta di ruang penjara ungu. Ya, menggunakan dirinya sebagai pedang besi, pedang iblis dugu membelah ruang penjara ungu, dan sosoknya meluncur keluar seperti pelangi. Pengebiriannya secepat dan sekuat meteor yang menghantam bumi. Dia menebas lurus ke arah Bosi, menggunakan tubuhnya sebagai pedang, cahaya ilahinya melesat ke langit, dan cahaya yang menyala-nyala menerangi seluruh daratan dalam sekejap. Bang! Bosi terpesona oleh pukulan yang mengejutkan ini. Puff! Bosi terbang mundur, menyemburkan seikat bunga darah, dan jatuh ke dalam genangan darah. Pergantian peristiwa seperti itu membuat semua orang tercengang dan terkejut. Kekuatan pedang iblis yang kesepian tadi benar-benar tak terhentikan. Segera setelah itu, Moon Lakeside benar-benar mendidih, dan semua orang berisik. Sebagian besar orang yang datang ke Bright Moon Over the Sea hari ini, selain pria berbakat dan wanita cantik, adalah kultivator sejati. Setelah menyaksikan pertempuran dari jarak dekat, tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa menakutkannya pedang iblis dugu tadi. Bahkan para penguasa kerajaan dari Hindu semuanya menunjukkan ekspresi serius. Baldi benar-benar tersesat, sungguh tak terbayangkan. Di ruang penjara ungu, bahkan di Hindu, tidak banyak orang yang berani mencoba memecahkannya, tapi hari ini. Bosi berdiri perlahan dengan susah payah dan menyekanya, sudut mulutnya. Darah memperlihatkan mulut dengan gigi seputih salju, dan bekas luka di wajahnya pada noda darah membuatnya tampak sedikit menakutkan. Dia melihat sekeliling seperti elang dan melihat sekeliling, dan suara di sekitarnya segera menjadi tenang turun. Sebagai keturunan keluarga kerajaan Hindu, Bosi telah mendapatkan prestise yang besar di kalangan generasi muda dan telah membangun reputasi yang kuat dan kejam bagi masyarakat awam. Dia adalah orang yang perlu dihindari. Pedang setan dugu, kamu sangat kuat. Apakah itu kekuatan magismu? Pedang setan dugu sangat acuh tak acuh dan berkata, apakah itu kekuatan magis? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu segala sesuatu di dunia, setiap tanaman dan pohon, adalah pedangku, termasuk diriku sendiri, termasuk kamu jika perlu. Jarang sekali dugu yang pendiam mengucapkan begitu banyak kata. Bang, bang, bang. Daging, daging, dan tulangnya bergetar hebat. Pedang iblis dugu kembali ke tampilan aslinya dalam sekejap. Di kejauhan, putri ketiga kerajaan Sang Agung memiliki mata yang cerah. Dia sudah berdiri dan memberikan beberapa instruksi kepada beberapa pelayan istana. Di samping mereka, para wanita Hindu itu juga punya rencana sendiri untuk merekrut dugu Sword Demon. Tepat pada saat ini, seorang pelayan istana kecil berlari, memegang piring giok dengan cangkir teh giok di atasnya. Dia dengan hormat mendatangi dugu Sword Demon dan berkata,
putri ketiga memberiku secangkir teh giok ningsin. Aku tidak butuh apapun. Berikan padaku. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang merasa bahwa pria ini terlalu sombong. Ketiga putri kerajaan Sang menolak menerima teh. Anda harus tahu bahwa bagi orang biasa, itu adalah suatu kehormatan besar, tetapi dia memiliki sikap seperti itu. Pedang iblis Dugu bebas dan kesepian, dan hidup hanya demi pedang. Di matanya, sang putri tidak berbeda dengan orang biasa. Jika dia menjadi gila, dia tidak akan mengenali kerabatnya, tidak menghormati siapapun kecuali pedang besi di tangannya. Di kejauhan, putri ketiga kerajaan Sang Agung mengerutkan wajahnya, namun dia tersenyum lagi. Meski tertutup kerudung, dia masih bisa membayangkan senyuman menawannya. Wanita cantik kekaisaran di sebelah mereka dengan ringan menutup mulut mereka, lalu saling memandang dan tersenyum penuh arti. Jika pedang iblis Dugu tidak menghormati sang putri, maka keluarga mereka akan memiliki lebih banyak peluang untuk memenangkan hatinya. Pelayan istana kecil lainnya bergegas mendekat dan berkata dengan hormat, "Putri ketiga, mohon undang Tuan Dugu untuk minum secangkir teh giok ningsin sebelum pergi." Tanpa berkata apa-apa lagi, pedang iblis Dugu mengambil cangkir giok itu, mengangkat kepalanya dan meminum semuanya dalam satu tegukan, membawa besi di punggungnya. Bagaimana dia bisa dibiarkan pergi seperti ini? Banyak orang menghargai kebanggaannya dalam berkultivasi. Sebelum putri ketiga memerintahkan seseorang untuk mengirim pesan, Bosi sudah berbicara. Pelan-pelan, Saudara Dugu, silakan berjalan pelan-pelan. Pedang iblis Dugu tidak berbicara, dan berhenti dengan membelakangi Bosi. Saudara Dugu benar-benar seorang pahlawan. Jika kamu tidak meninggalkannya, aku ingin berteman dengannya. Pedang iblis Dugu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yuan Feng berteriak dari jauh, "Kami adalah orang barbar di hutan belantara selatan." Petik 2. Haha, Bo pelajar itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Karena kultivasi Saudara Dugu, saya harus menarik kembali kata-kata liar yang pernah saya ucapkan. Ada harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi di hutan belantara selatan, siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada Tuan?" Pedang iblis Dugu tidak berbicara dan terus melangkah maju. Bosi berteriak keras dari belakang, "Saudara Dugu, jangan pergi, tolong dengarkan apa yang saya katakan." Dia menjelaskan dengan serius dan tulus, "Saya adalah pengusaha besar dengan adat istiadat masyarakat terbuka, dan semua pria baik adalah kekasih. Ini agak jujur, dan pastinya sedikit menyakitkan, tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa kami sama di luar, dan kami tidak pernah bermain-main. Kami hanya terus terang dan mudah menyinggung perasaan orang untuk ketidakbahagiaan sebelumnya. Saya ingin berteman dengan Anda, saya, Bosi, tidak akan pernah meremehkan Nan Huang lagi." Petik 2. Sebagai keturunan keluarga kerajaan, saya mampu melepaskannya. Meskipun Bosi dikalahkan, dia masih menghargai bakatnya dan ingin merekrut Dugu Sword Demon sebagai teman. Meski berpenampilan sangat gagah, namun dengan bekas luka di wajahnya dan tatapan matanya yang tajam, selalu membuat orang merasa bahwa Bosi adalah sosok yang heroik. "Aku hanya hidup demi pedang dalam hidup ini." Sepertinya dia tidak ingin mengatakan apapun sama sekali. Dia hanya mengucapkan beberapa kata ini, dan pedang iblis Dugu hendak pergi. Di kejauhan, banyak anak-anak dari keluarga bangsawan juga sedang berdiskusi. Sepertinya pedang iblis Dugu ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Jika dia tidak bisa dimanfaatkan oleh kita, mengapa tidak mencari orang tua untuk membunuhnya? Kentut, kepalamu ditendang oleh keledai. Lalu akan ada puluhan orang yang membawa pedang besi besar di punggung mereka. Semua orang mesum ada di sini untuk membunuh. Apakah kamu akan membawanya? Nan Huang Dugu,
Meskipun keluarga ini rendah hati, tidak ada yang berani meremehkannya. Ketika keturunannya memasuki dunia dan mengalaminya, jika dibunuh secara terang-terangan oleh generasi muda, mereka tidak akan meminta atau mengurusnya. Tetapi jika tuan yang lebih tua mengambil tindakan untuk membunuh mereka, yang menanti mereka adalah badai dahsyat. Pernah ada sebuah keluarga yang sangat memprovokasi keluarga Dugu sehingga puluhan orang dengan pedang besi besar di punggung mendatangi keluarga tersebut dan memerintahkan mereka untuk dimusnahkan dalam semalam. Keluarga sesat seperti itu, bahkan keluarga terkuat di kerajaan Sang Besar yang telah diwarisi selama ribuan tahun, tidak mau menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Ini bukan untuk melindungi kekurangan seseorang, tetapi jika Anda tidak mengikuti aturan dan memainkan kartu Anda secara sembarangan, keluarga Dugu selalu berpegang pada kebijakan berikut, bunuh Anda tanpa diskusi. Putri ketiga kerajaan Dasang mengirim seseorang untuk menghentikan pedang iblis Dugu dan ingin mengundangnya untuk berbicara dengannya di tepi Danau Bulan. Dan ada banyak orang yang menunggu di dekatnya. Semuanya ingin memenangkan hati tuan muda dengan potensi tak terbatas ini. Beberapa keluarga kerajaan lainnya juga membicarakannya. Pada saat ini, putri ketiga kerajaan Dasang sedang bersiap untuk berbicara langsung dengan pedang iblis Dugu. Tapi pada saat ini, teriakan keras datang, pedang setan Dugu, bergerak perlahan. Cahaya biru terbang dari kerumunan dan bergegas ke tengah lapangan. Pedang iblis Dugu berbalik dan menatapnya dengan acuh tak acuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengalahkan Bosi tidak berarti mengalahkan penguasa Yindu yang sebenarnya. Hari ini aku akan mengalahkanmu. Pria berbaju biru itu sangat tampan, dan bahkan beberapa wanita akan pucat jika dibandingkan dengannya. Di kejauhan, orang-orang di pihak Bosi sangat marah. Dia adalah anggota dari garis keturunan Raja Qi. Bukankah ini berarti kita tidak memiliki siapapun di pihak kita? Meskipun Bosi dikalahkan, dia masih merupakan ahli paling maju di kota Yin. Kata-kata orang ini terlalu tidak menyenangkan. Aku ingin berbicara denganmu. Saat kamu bertengkar, ingatlah namaku. Pria tampan berbaju biru itu belum selesai berbicara. Pedang besi Dugu Sword Demon telah mencapainya, menerangi seluruh langit seperti aliran cahaya. Dang, dang, dang. Terdengar beberapa suara benturan pedang besi, disusul dengan teriakan. Pedang besi itu membelah pria berbaju biru itu menjadi dua, dan tubuhnya terjatuh di atas rerumputan, dengan darah merah cerah mengucur. Baru kemudian Dugu Sword Demon berbicara, tidak perlu mengetahui nama orang yang meninggal itu. Pembunuhan yang bagus. Saya sudah lama tidak menyukai leluhur generasi kedua ini. Si idiot ini telah berkicau sepanjang hari. Dia jelas yang terakhir dalam hal kekuatan. Tapi dia selalu berpikir bahwa hanya sedikit orang yang menjadi lawannya. Petik 2. Bagi pria yang terbunuh, bahkan anak-anak dari keluarga Yindu pun tidak bersimpati padanya. Semua keluarga kerajaan, kecuali Raja Chen, tertawa melihat hasil ini. Chen Hangjin berkata dengan dingin, siapa yang membiarkan bajingan ini keluar? Dia ingin menjadi pusat perhatian sendirian. Dia tidak menghentikannya sekarang. Sialan, sibukkanlah tandingan Dugu Sword Demon. Orang ini keluar. Chen Hangjin menatap pedang iblis Dugu yang memegang pedang besi berdarah di lapangan, dan akhirnya membuat keputusan yang tidak terduga dan melangkah menuju tengah lapangan. Saudara Chen, kamu tidak boleh pergi. Tidak masalah. Chen Hangjin dengan tegas menyela kata-kata orang di belakangnya dan pergi. Chen Hangjin sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator, dan dia jauh dari kata tampan. Dia memiliki kulit yang cerah dan sangat pendiam, seperti seorang sarjana berwajah putih sangat canggih. Pedang iblis Dugu, aku ingin bertaruh denganmu. Pedang iblis Dugu menatapnya dengan dingin dan tidak berkata apa-apa.
Bagaimana kalau yang kalah tanpa syarat melakukan sesuatu untuk pemenangnya? Chen Hangjin dengan tenang dan tenang mengatakan taruhan seperti itu. Menanggapi hal ini, pedang iblis Dugu langsung merespon dengan pedang besinya, segera menebasnya, dan cahaya dingin bersinar ke segala arah. Di kejauhan, wajah Bosi sangat jelek, dan dia berkata dengan marah, tidak tahu malu. Chen Hangjin telah melihat bahwa meskipun pedang iblis Dugu telah menembus ruang penjara ungu saya, dia juga terluka parah. Pedang iblis juga terluka parah. Sudah terluka, bocah cantik ini benar-benar pandai memanfaatkan situasi ini. Semua orang di sisi Bosi sangat marah. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah, "Xiao Hanghang, kamu belum mengompol tidur pada usia 10 tahun." Kata-kata itu terngiang jelas di telinga ribuan orang. Melewatinya, langsung membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Sama seperti Bosi yang mendapat julukan tidak senonoh, dua pria botak, Chen Hangjin juga dijambak kuncirnya karena dia masih mengompol ketika dia berumur 10 tahun, sehingga anak-anak dari keluarga bangsawan Hindu mengolok-oloknya di belakangnya, kembali. "Hanghang kecil, aku tidak mengompol pada usia 10 tahun. Orang-orang dari beberapa arah mulai mencemooh. Semua anak dari keluarga bangsawan Hindu tertawa terbahak-bahak. Bahkan putri ketiga kerajaan Dasang pun menahan tawanya, belum lagi para wanita dan wanita cantik di sebelah mereka. Di lapangan, pipi putih Chen Hangjin berubah menjadi ungu dalam sekejap, dan dia menatap dingin ke arah ribuan orang yang menonton pertandingan. Banyak orang segera menundukkan kepala karena ketakutan dan tidak berani tertawa. Begitu perhatiannya teralihkan seperti ini, separuh lengan bajunya dipotong oleh pedang iblis Dugu, dan salah satu lengannya hampir hilang karena ini. 9 Raja Netherworld Baolun. Chen Hangjin memang marah. Tawa tadi membuatnya merasa sangat kesal, dan dia langsung menunjukkan kekuatan magis terkuatnya. Awan iblis melonjak, seperti awan gelap yang tiba-tiba menyelimuti medan perang dalam sekejap. Roda harta karun seukuran batu kilangan menyala seperti matahari di kegelapan, mengalirkan ribuan sinar cemerlang menuju pedang iblis Dugu. Semua keluarga kerajaan dari beberapa pihak berdiri karena terkejut. Keterampilan Raja Dunia bawah 9 meter adalah rahasia keluarga Chen, dan Chen Hangjin menggunakannya untuk mengembangkan kekuatan magisnya sendiri. Roda harta karun Raja Pluto sejak dia berhasil, sulit bagi lawan manapun yang dia temui untuk menghidupi dirinya sendiri di bawah roda harta karun. Sebentar, cahaya yang dipancarkan oleh roda harta karun dalam kabut gelap sangat terang, dan garis-garis warna keberuntungan mengalir turun dari langit dan menutupi bumi, hampir menenggelamkan pedang iblis Dugu. Pedang besi itu terbang melintasi langit, menebas terus-menerus untuk menahan sapuan cahaya ilahi. Pedang iblis Dugu terasa menakjubkan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika seberkas cahaya menerpa dirinya, dia akan berada dalam bahaya hidup dan mati. Roda harta karun Pluto. Teriak Chen Hangjin, pipinya yang putih berlumuran darah. Roda harta karun seukuran batu giling di langit membesar menjadi seukuran rumah dalam sekejap, dan perlahan ditekan. Tanah berguncang hebat, lalu langsung retak dengan retakan besar yang mengerikan, semua disebabkan oleh tekanan luar biasa di udara. Roda Pluto tergantung kurang dari 3 kaki di atas kepala pedang iblis Dugu. Semua cahaya melonjak bersama-sama, menyelimuti pedang iblis Dugu di dalamnya. Pedang besi itu telah runtuh dan terbang keluar segera. Jika dia bergerak keluar, tubuhnya mungkin akan berubah menjadi bubur kertas. Chen Hangjin mencibir dan berkata, "Pedang setan Dugu, kamu dikalahkan." Semua penonton terkejut. Roda Pluto begitu kuat bahkan keluarga kerajaan dari beberapa pihak pun mengubah warna mereka. Di masa lalu, bocah cantik ini setara dengan Erbaldi. Sepertinya dia telah membuat terobosan baru-baru ini.
Dia mungkin telah mencapai puncak surga kelima alam kesadaran. Dia mungkin telah memasuki surga keenam. Sekarang dia mungkin jauh lebih baik daripada Erbaldi. Petik 2. Memang benar, Baolun Pluto benar-benar menakutkan. Bosi tidak mempedulikan hal ini. Mereka, anak-anak Yindu, selalu unggul dalam persaingan itu masih akan terjadi besok. Yang dia pedulikan adalah apakah pedang iblis Dugu bisa bertahan. Tubuh pedang iblis Dugu semakin kurus, tulangnya mengeluarkan suara berderit, dan tubuhnya semakin kurus dengan cepat. Apakah kamu ingin menggunakan tubuhmu sendiri untuk memotongnya dengan pedang? Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa memotongnya. Puff! Pedang iblis Dugu memuntahkan seteguk besar darah, tekanan kuat terus menghancurkannya, memaksanya untuk bermanifestasi lagi dan keluar dari tubuh. Kamu kalah. Chen Hangjin mencibir. Kaulah yang kalah. Pada saat ini, pedang iblis Dugu benar-benar berbicara. Chen Hangjin meneriakkan sesuatu yang buruk dan tiba-tiba mundur, sambil menghancurkan jubahnya. Meski begitu, pakaian Ruyi yang hancur seperti pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, menebasnya. Gangki yang melindungi tubuh keluar, memblokir pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada saat ini, Baolun milik Pluto kehilangan kendali, langsung meredup, dan menghilang dengan cepat. Pedang iblis Dugu bergegas ke arahnya seperti sinar kematian dan menghempaskan Chen Hangjin dalam sekejap. Penonton sangat bersemangat. Pedang iblis Dugu tiba-tiba membalikkan keadaan pertempuran dalam situasi kritis dan menang dengan bersih. Batuk darah. Chen Hangjin berdiri dengan goyah dan berkata dengan sedih, "Bagaimana kamu melakukannya?" Segala sesuatu di dunia, setiap tanaman dan pohon, adalah pedangku, bukan hanya tubuhku, bahkan tubuhmu. Pedang iblis Dugu menyeka darah dari sudut mulutnya dan memegang pedang besi yang tergantung di sampingnya di tangannya. Setelah berlatih hingga level ekstrim, Anda bahkan dapat menggunakan tubuh orang lain sebagai pedang Anda sendiri. Ini agak tidak normal dan menakutkan. Semua orang tahu bahwa itu adalah sublimasi dari arti sebenarnya dari pedang. Katakan padaku, biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Pedang iblis Dugu tidak berkata apa-apa. Kali ini, dia membawa pedang besi dan berjalan langsung keluar. Dia sudah mengalahkan dua pemimpin generasi muda keluarga kerajaan terluka, tidak bisa bertarung lagi. Di kejauhan, ketiga putri kerajaan Dasang datang secara pribadi, dan semua wanita bangsawan dari ibu kota Yin juga datang. Adegan itu berisik, dan banyak pembudidaya biasa memandang Dugu Sword Demon dengan penuh kekaguman. Haha, putri ketiga mengadakan pesta teh buku dan pedang. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Aku akhirnya menyusul. Tawa keras terdengar dari luar bulan terang di laut, dan sekelompok anak dari keluarga bangsawan berjalan menuju seorang pria muda dikelilingi oleh mereka seperti bintang yang memegang bulan. His! Suara terengah-engah tiba-tiba terdengar di antara penonton. Mengapa dia kembali ke Yanjing? Bukankah dia memimpin pasukan untuk berperang? Orang kejam ini adalah salah satu dari 4 pahlawan Yanjing. Chu Xingguang, salah satu dari 4 orang muda yang paling menakutkan generasi di Hindu. Dia bukannya aku sudah mengejar putri ketiga selama 1 atau 2 tahun. Kali ini dia akan membuat keributan besar ketika dia kembali. Hehe, aku menantikannya, kenapa kamu kembali? Tubuh gioknya memiliki lekuk tubuh yang sangat anggun. Meski ditutupi kerudung, keindahannya yang tiada taraf dapat dibayangkan dari mata musim gugurnya. Haha, saya telah bertemu dengan putri ketiga. Panglima secara khusus menyetujui saya untuk kembali ke Yindu. Dia tidak ingin saya melewatkan pesta teh pedang dan buku sang putri. Chu Xing Wang memiliki penampilan yang tampan dan penampilan yang bermartabat.
Dia tampan dan memiliki sedikit kebanggaan, dan dia memiliki sifat seorang jenderal. Namun, baik Bosi maupun Chen Hangjin tampaknya tidak tertarik padanya, dan mendengus diam-diam. Putri ketiga tersenyum tipis dan berkata, "Kamu lelah karena perjalanan jauh, jadi duduklah di samping dan istirahat dulu." "Kamu tidak lelah." Melihat sang putri, seluruh tubuh sang jenderal sepertinya telah berubah menjadi peri. Bisa dibilang kurang ajar dan tersinggung. Banyak orang yang mendengus tidak puas. Namun, tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung. 4 pahlawan Yanjing adalah karakter kejam di antara karakter kejam. Putri ketiga mengabaikannya dan berjalan menuju pedang iblis Dugu bersama beberapa wanita Hindu. Cusing tertawa liar dan berjalan lebih dulu, berkata, "Apakah kamu pedang iblis Dugu dari hutan belantara selatan? Kamu telah mengalahkanku, Master Hindu, berturut-turut." Setelah mengatakan ini, dia melihat sekeliling dan dengan dingin mendengus, "Kami berempat pahlawan meninggalkan Yin. Lagi pula, Anda benar-benar memberi saya wajah kerajaan Sang Agung, dan Anda benar-benar membiarkan orang barbar di hutan belantara selatan mengalahkan Anda, sungguh memalukan." Tiba-tiba menimbulkan kemarahan publik. "Apa-apaan ini? Jika kakakku masih hidup, dia akan menyiksamu sampai mati. Sungguh gila, dia bukan pemimpin tertinggi di Hindu." Bahkan Baozi, Chen Hangjin dan yang lainnya pun marah. Tetapi semua orang tidak puas, dan tidak ada yang berani menentangnya secara langsung. Meskipun dia telah jauh dari Hindu selama beberapa waktu, kekuatannya masih ada. Setelah Chu Xingguang melihat sekeliling, tidak ada yang berani memprovokasi dia di bawah tatapannya. "Jika aku tidak kembali, kerajaan Dasang akan dipermalukan sepenuhnya oleh kalian." Chu Xingguang mencibir dingin, lalu berbalik dan menghadap pedang iblis Dugu dan berkata, "Dalam 80 gerakan, jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membunuhmu di depanmu." Melihat Chu Xingguang yang menghalanginya, pedang iblis Dugu yang diam hanya memberinya tatapan dingin, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan di luar tempat tersebut. Tak tahu malu, 2 orang botak, dan Bedwetter, telah melukai Dugu Sword Demon dengan serius. Tidak adil untuk bersaing sekarang. Tak tahu malu mengambil kelonggaran sekarang. Saya tidak tahu apakah itu karena orang-orang kerajaan Sang Agung berpikiran terbuka dan orang-orangnya jujur, atau karena orang-orang ini sangat membenci Chu Xingguang meskipun dia berusaha menyelamatkan mukanya untuk anak-anak keluarga Hindu, dia dimarahi seperti orang gila. Chu Xingguang tidak semarah yang diharapkan semua orang. Dia mencibir dan berkata, "Pernahkah ada saat ketika saya, Chu Xingguang, tidak adil dalam duel saya dengan orang lain? Ambil pil emas putaran ke-7 dan berikan 1 pada pedang iblis Dugu untuk memastikan dia pulih seketika. Lalu aku akan melawannya lagi." Harus mengakui bahwa mereka kuat. Tidak perlu. Pada saat ini, pedang iblis Dugu yang diam tiba-tiba berbicara dan berkata, "Sudah kubilang bahwa aku bukanlah master terbaik di hutan belantara selatan. Karena kamu ingin bersaing untuk mendapatkan reputasi palsu itu, aku akan membiarkan seseorang lebih baik daripada aku. Aku akan melawanmu sendirian." Adegan itu segera menjadi berisik. Semua orang tercengang. Pedang iblis Dugu sangat terampil sehingga dia telah menenangkan semua orang yang hadir. Jadi seberapa kuat master nomor 1 di hutan belantara selatan? Bisakah dia benar-benar mengalahkan 4 pahlawan Hindu? Yang penting tuan muda nomor 1 di hutan belantara selatan juga datang ke sini. Pada saat ini, bahkan putri ketiga kerajaan Dasang menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya yang indah membuat gelombang dan beredar di kerumunan. Yan Qingcheng, Qi Lao, dan Yu Wenfeng semuanya terkejut. Ketika mendengar ini,
Sulit bagi mereka untuk membayangkan siapa yang dibicarakan oleh Dugu Sword Demon. Mungkinkah dia sedang membicarakan Zhao Chongyang yang paling misterius? Berita ini sangat tidak terduga. Setelah keributan itu, semua orang di tempat kejadian terdiam. Oh, pemimpin generasi muda nomor 1 di hutan belantara selatan juga ada di sini. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang orang seperti itu? Mata Chu Xingguang memancarkan dua sinar cahaya yang besar melonjak, dan dia berkata, "Di mana dia?" "Di sana." Pedang besi Dugu Jianmo menunjuk ke depan. Penonton di sana langsung melompat ke kedua sisi sambil bercanda, kalau salah pasti mati tanpa tahu caranya. Hanya seorang pemuda jangkung yang tersisa di tempat kejadian. Mata semua orang terfokus ke sana. Bab 236 Perang sedang mendidih. Pedang iblis telah kesepian sejak kecil dan hanya hidup demi pedang. Karena orang-orang kuat di hutan belantara selatan dipermalukan, dia berdiri dan bertarung dengan pedang besi melintasi langit roda harta karun Hades, dan mengalahkan beberapa keluarga kerajaan di Hindu. Pemimpinnya menekan semua ahli yang hadir. Pada saat ini, salah satu dari 4 pahlawan terkuat di Hindu kembali dan mengancam akan membunuh pedang iblis Dugu dalam 80 gerakan, yang berada di luar kendali orang barbar di hutan belantara selatan. Chu Xingguang mengenakan jubah ungu, jadi dia dipenuhi dengan vitalitas yang melonjak. Jubah itu bergerak secara otomatis tanpa angin dan mengeluarkan suara berburu. Semua murid dari keluarga bangsawan yang berkumpul di sekitarnya terguncang kembali keluar dari matanya. Panjangnya 2 meter, hampir besar, dan sekuat 2 pedang dewa. Di dekatnya, banyak pembudidaya dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah berteriak dan buru-buru menutup mata mereka. Pada saat itu, apakah itu karena 2 sinar cahaya ungu atau niat membunuh Chu Xingguang yang melonjak? Banyak orang di sekitarnya merasa seperti mereka gemetar, seolah-olah dia tersambar petir. Bisa dibayangkan betapa kuat dan menakutkannya Chu Xingguang. Keempat pahlawan Hindu telah terkenal di Yanjing selama beberapa tahun. Xiao Chen diam seperti pohon pinus, tampak sangat tenang, meskipun aura pembunuh sudah melonjak ke arahnya seperti gelombang besar di lautan kemarahan. Namun, dia seperti batu, berdiri diam dan tegak di lapangan. Saat ini mata semua orang terfokus padanya. Putri ketiga dari kerajaan Sang Agung jarang membuka salah satu sudut kerudungnya, memperlihatkan separuh dari wajah cantiknya yang akan meledak sosok yang diperkosa oleh Dugu Jian. Wanita terkenal lainnya di Yanjing juga memandang tuan misterius ini dengan mata yang indah. Bosi, Chen Hangjin dan keluarga kerajaan lainnya menatap Xiao Chen sejenak. Pedang iblis Dugu menyapu pesta tes sujian dengan pedang besi, lalu dia harus menjadi orang seperti apa? Mata mereka cerah, seolah ingin menembus tubuh Xiao Chen untuk melihat apa yang sedang terjadi. Adegan itu sangat sunyi, hanya suara samar yang keluar, dan mata semua orang terfokus pada sosok itu. Di kejauhan, mata Yin Fenghu bersinar terang dan dia berkata, "Itu dia akhirnya ada di sini." Ada pertempuran di Menara Wang Yue. Yin Feng tahu betul betapa kuat dan menakutkannya tuan misterius ini telah melakukan pertempuran sengit bahkan melawan Chu Xingguang. Mengenai peluang menang, dia tidak berani membayangkannya. Lagi pula, keempat pahlawan Hindu memiliki gengsi yang besar, dan kekuatan mereka yang kuat meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada anak-anak dari berbagai keluarga di Hindu. Mata indah Yan Qingcheng menunjukkan sedikit kebingungan, kenapa dia lagi? Orang ini adalah penguasa hutan belantara selatan. Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Mungkinkah Zhao Chongyang, yang paling misterius di antara 4 besar di hutan belantara selatan? Xiao Chen mengubah penampilannya dan menahan temperamen aslinya yang tajam seperti pisau. Qi Lao dan Yuan Feng juga memiliki keraguan.
Mereka tahu bahwa orang ini jelas bukan Zhao Chongyang, karena keduanya pernah bertemu Zhao Chongyang sebelumnya. Tidak ada cara untuk menebak, bahkan para master dari Southern Wilderness tidak mengetahui identitas pemuda ini. Apakah kamu master nomor 1 di hutan belantara selatan? Alis Kuang Jian Cusing terangkat, matanya bersinar terang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak terkatakan. Dia benar-benar memiliki aura pembunuhan abadi di medan perang, tidak membantu tetapi merasakan jantung berdebar. Itu bahkan membuat beberapa wanita terkenal di Yanjing memandangnya ke samping, dan gelombang cahaya beredar. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 4 pahlawan di Hindu, dan dia telah menarik perhatian banyak wanita. Tidak, jawab Xiao Chen dengan tenang. Menghadapi tatapan para ahli dari segala arah, dia tampak acuh tak acuh dan tenang, berdiri diam seperti pohon pinus surgawi. Tidak, Chu Xingkuang mengangkat alisnya. Ribuan orang menjadi gempar. Mungkinkah mereka salah mengenali orang tersebut, atau apakah pedang iblis Dugu sedang menggoda semua orang? Adegan itu kacau balau. Bahkan putri ketiga kerajaan Dasang menunjukkan keraguan, dan banyak orang mulai membuat keributan. Banyak orang melirik pedang iblis Dugu yang membawa pedang besi. Saya seorang kultivator biasa di luar negeri. Pada saat ini, Xiao Chen berbicara lagi. Begitu kata-kata ini keluar, dia sekali lagi menjadi fokus semua orang. Para pembudidaya biasa di Teluk belum pernah melihat siapapun datang ke benua panjang umur selama beberapa dekade, jadi mereka sangat misterius di mata semua orang. Dugu Sword Demon menambahkan, saya tidak mengatakan dia adalah master terbaik di Southern Wilderness. Saya hanya mengatakan dia lebih baik dari saya. Dia pernah bertarung sengit dengan master terbaik di Southern Wilderness sepanjang malam, dan terjadilah tidak ada pemenang. Danau bulan ada keributan dan semua orang berbicara dan memandang Xiao Chen dengan kaget. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, apa yang dikatakan Dugu Sword Demon sepertinya tidak mengatakan bahwa orang ini adalah master terbaik di Southern Wilderness. Dia hanya mengatakan bahwa orang ini lebih kuat darinya, dan semua orang benar-benar tersesat. Hasil imbang dengan master nomor 1 di Southern Wilderness membuat Dugu Sword Demon mengakui kekalahannya pun menarik perhatian dari segala arah dan menjadi pusat perhatian. Xiao Chen tidak terus menyangkal kata-kata ini, tetapi menatap Dugu Sword Demon dengan tenang. Haha, apakah ini berarti jika aku mengalahkannya, itu sama dengan mengalahkan master terbaik di hutan belantara selatan? Chu Xing tertawa liar, penuh percaya diri. Suasana hati ribuan orang juga berfluktuasi, menantikan Chu Xingkuang, salah satu dari 4 pahlawan Hindu, bertarung melawan para pembudidaya biasa di luar negeri yang terikat dengan master tertinggi di hutan belantara selatan. Siapa master terbaik di hutan belantara selatan? Chu Xing tampak sedikit menyesal. Ketika dia selesai tertawa liar, dia menoleh untuk melihat pedang iblis Dugu yang acuh tak acuh. Itu telah menghilang. Pedang iblis Dugu tidak berbicara sebanyak yang dia lakukan hari ini, terutama ketika menyangkut masalah master nomor 1 di hutan belantara selatan. Dia tidak lagi menghargai kata-kata seperti emas. Siapa itu? Chu Xingkuang tampak sangat tertarik. Semua orang di tempat kejadian dibuat terangsang oleh pedang iblis Dugu yang pendiam. Semua orang di Danau Bulan ingin tahu siapa orang itu. Bagaimanapun, pedang iblis Dugu mengakui bahwa dia dikalahkan oleh orang yang disebut-sebut sebagai master nomor 1. Bahkan Yan Qingcheng, Qi Lao, dan Yu Wenfeng semuanya memberikan perhatian khusus dan ingin mengetahui jawaban pasti. Xiao Chen, hanya ada 2 kata pendek. Setelah mengatakan ini, pedang iblis Dugu pergi dengan pedang besi di punggungnya. Xiao Chen, semua orang meneriakkan nama ini, dan banyak orang terkejut untuk beberapa saat,
terutama anak-anak dari keluarga bangsawan Hindu. Mereka berpengetahuan luas dan tentu saja tahu bahwa ini adalah nama yang pernah terkenal di dunia hutan belantara selatan. Yin Feng pernah berkata di Menara Wang Yue bahwa Xiao Chen kan, satu-satunya di hutan belantara selatan, mampu melawan master terkuat di kota Yin. Bosi, Chen Hanjin dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dengan sedikit kesadaran. Semua keluarga kerajaan dari beberapa pihak mengetahui tentang insiden berdarah di kota Tiandi dalam semalam. Putri ketiga kerajaan Sang Agung sepertinya mengingat kejadian tertentu di masa lalu. Dia menghela nafas dengan menyesal dan berkata pada dirinya sendiri, jadi itu dia. Tak satu pun dari wanita cantik Hindu di sekitar mereka yang seperti peri tersenyum dan berkata, "Putri, pernahkah kamu melihat orang itu?" Putri ketiga tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa. Ketika Yan Qingcheng mendengarnya untuk pertama kalinya, dia linglung untuk beberapa saat, dan kenangan lama muncul kembali di hatinya. Apakah itu orangnya 3 tahun lalu? Suasana hatinya sedikit rumit, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Qilao dan Yu Wenfeng semakin tercengang, apalagi Yu Wenfeng pernah mengalami kekalahan tragis di tangan Xiao Chen, namun setelah merenung dengan tenang, ia harus mengakui bahwa kekalahannya dalam pertempuran itu bukanlah hal yang tidak adil. Haha, Chu Xingguang menengadah ke langit dan tertawa, menurutku siapa itu? Ternyata itu dia. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Jika itu dia, aku hanya bisa mengatakan bahwa orang barbar di hutan belantara selatan tidak lebih dari ini. Terlalu sombong. Orang ini sangat sombong. Banyak orang dari Xinjiang, Mobei, dan Nanhuang yang datang ke Haiming-Yue untuk berpartisipasi dalam pesta tes sujian merasa sangat jijik dan marah ketika mereka mendengar ini. Matanya menjadi dingin dan dia mengamati 4 arah. Chu Xingguang berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa dia menguasai metode rahasia untuk membakar hidupnya sendiri dan membunuh beberapa dewa. Apa artinya ini? Ini bukan kultivasi yang sebenarnya. Jika dia tidak melakukannya, jangan gunakan metode melukai diri sendiri ini. Siapa dia? Jika dia berani bertarung denganku, aku akan memenggal kepalanya dalam 90 pukulan. Nama keluarga Chu Xingguang sangat cocok untuk namanya, tetapi ternyata tidak cocok dengan namanya. Dia bukanlah orang yang gegabah. Dia selalu meremehkan musuhnya dan percaya bahwa dialah yang terkuat, namun dia tidak akan meremehkan lawan manapun dalam pertarungan sesungguhnya. Dia mendengus dingin, mengamati semua orang dengan matanya yang dingin, dan berkata, apakah kamu tidak puas? Kamu bisa melihat bagaimana aku mengalahkannya. Pada saat ini, pedang iblis Dugu berjalan ke arah Xiao Chen dengan pedang besi di punggungnya, dan sebuah suara yang tidak terdengar di telinganya, sekarang aku yakin, itu kamu. Di awal Menara Wang Yue, ketika dia melihat Xiao Chen, dia sudah curiga. Dia datang ke tepi Danau Yue lebih awal hari ini dan menunggu sampai Xiao Chen muncul. Beberapa orang mengatakan bahwa orang yang paling mengenal mereka bukanlah teman, tapi musuh dan saingan. Mungkin ada benarnya juga, tidak ada persahabatan antara Dugu Sword Demon dan Xiao Chen. Dalam hati Dugu Sword Demon, Xiao Chen hanyalah lawan yang kuat. Bukan dari aura Xiao Chen, apalagi dari penampilan fisiknya Dugu Sword Demon mengenalinya murni berdasarkan intuisi. Xiao Chen terdiam, pedang iblis Dugu pergi dan menjadi penonton. Chu Xingguang melangkah maju, berdiri di hadapan Xiao Chen, lalu melirik anak-anak keluarga bangsawan Hindu, dan berkata, aku akan mendapatkan kembali wajahmu untukmu, dan memenggal kepalanya di sini hari ini. Adegan itu terdiam beberapa saat. Kultivator lepas Chu Kuangren di luar negeri layak untuk diharapkan semua orang. Apakah kamu siap?
Chu Xingguang menatap Xiao Chen dengan agresif. Kenapa aku harus bertarung denganmu? Aku tidak ingin melakukan apapun. Meskipun dia berada di pusaran air, Xiao Chen tetap tenang dan tenang. Karena aku ingin melawanmu. Momentum Chu Xingguang luar biasa, dan kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang. Kamu harus bertarung. Kamu pikir kamu ini siapa? Xiao Chen berkata dengan tenang, seolah mengejek, tapi juga menghina, lalu berbalik dan pergi. Haha, Chu Xing tertawa liar dan berkata, tidak mungkin untuk pergi. Seperti kilat ungu, dia memukul telapak tangan dalam sekejap, dan vitalitasnya tampak mendidih. Dan gelombang energi ungu itu menggulung, banyak energi jahat dan menelan Xiao Chen. Xiao Chen tidak menoleh ke belakang, dia sedikit menekuk jari telunjuk tangan kanannya dan mengeluarkannya dengan lembut. Gelombang pedang Lingqi diwarisi dari orang tua badak barbar. Itu adalah energi pedang yang tidak biasa. Dengan Xiao Chen sebagai pusatnya, gelombang itu beriak seperti gelombang air. Tampaknya sangat lemah, tetapi saat menyentuh kekuatan ungu, gelombang pedang segera menjadi ganas, seperti 1000 gelombang putih yang melonjak, dan tepian danau bulan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Anda dapat dengan jelas melihat sumber cahaya energi dengan diameter 40 meter, berputar seperti lautan yang marah. Pusatnya adalah Xiao Chen. Semua energi ungu hancur karena guncangan, dan Chu Xingguang terbalik dan terbang keluar dari lingkaran raksasa dengan diameter 40 meter. Meski dia bergerak cepat, separuh lengan bajunya tidak bisa segera keluar dari lingkaran raksasa karena berkibar. Dalam sekejap, lengan bajunya berubah menjadi debu dan menghilang ke udara. Dengan satu gerakan, Chu Xingguang dipaksa mundur, mengejutkan semua orang dan membuat ribuan orang tidak bisa berkata-kata. Seorang kultivator yang pandai melakukan percobaan di tempat dan melemparkan pedangnya. Pada saat ini, sumber cahaya gelombang pedang dengan diameter 40 meter belum sepenuhnya hilang. Pedang itu masih terhempas dalam sekejap. Pedang itu hancur karena guncangan dan berubah menjadi debu. Ribuan orang tercengang. Gelombang pedang Lingqi begitu menakutkan hingga seolah mampu menghancurkan segalanya. Tidak heran, Chu Xingguang segera terbang. Apakah ini master yang dikagumi Dugu Sword Demon? Orang yang terikat dengan Xiao Chen, master nomor 1 di Southern Wilderness. Ketiga putri kerajaan Sang Agung dan selusin wanita dari Hindu semuanya berdiri dari tempat duduk mereka. Bosi, Chen Hangjin dan anggota keluarga kerajaan lainnya juga maju beberapa langkah karena terkejut. Yan Qingcheng, Qilaao, Yu Wenfeng, Del, bahkan lebih terkejut, dan Ah Sui, Ah Bing, dan Huo Niao dari Xinjiang juga terkejut. Semua penonton terkejut. Adegan itu menjadi sunyi senyap untuk beberapa saat. Kultivator misterius luar negeri ini tampak tak terduga dan menarik perhatian semua orang. Chu Xingguang tidak menunjukkan rasa malu. Sebaliknya, dia mengangguk dan berkata, "Aku meremehkanmu sebelumnya, jadi kamu dianggap lawan. Bolehkah aku menanyakan namamu?" Baru sekarang Chu Xingguang menanyakan nama Xiao Chen. Semua orang bergumam dalam hati, Kuang Renchu benar-benar sombong, dan baru sekarang dia bisa meremehkan lawannya. Semua orang juga ingin mengetahui nama kultivator biasa yang misterius ini. Xiao Chen melihat sekeliling dan berkata, "Namaku Xiao Sishui. Tapi aku di sini bukan untuk bertarung. Aku tidak ingin bertarung dengan orang lain." Gelombang pedang Lingqi pernah mengejutkan dunia di era tertentu. Sejak itu muncul di dunia lagi hari ini. Mengapa? Kamu bisa mengecewakanku. Chu Xingguang mencibir dan berkata, "Hari ini, aku akan menarik kembali kata-kata asliku. Aku tidak akan memenggal kepalamu, tetapi mengampuni hidupmu. Kamu dapat mengambil tindakan dengan percaya diri."
Kesombongan dan kepercayaan diri Chu Xingguang dapat digambarkan sebagai agresif. Xiao Chen memandangnya dengan acuh tak acuh, tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi itu tidak berarti dia takut akan masalah. Sekarang, dia telah mengembangkan dunia 8 fase dan mulai mengembangkan kekuatan magis. Terlepas dari kekuatan atau kecepatannya, bahkan Master Abadi tidak dapat menahannya. Jangan paksa aku untuk membunuhmu. Hanya 5 kata yang keluar dari mulut Xiao Chen tidak hanya membuat Chu Xingguang tercengang, tetapi juga membuat ribuan orang di tempat kejadian tercengang. Yang ini, sepertinya lebih kuat. 5 kata ini memperjelas apa yang saya maksud. Bukan karena saya takut berkelahi, saya tidak ingin berkelahi. Jika saya mengambil tindakan, saya akan membunuh Anda. Semua orang tercengang. Kultivator biasa luar negeri ini benar-benar sebuah karakter. Dia lebih dingin dan lebih kejam dari Dugu Sword Demon, dan lebih gila dari Chu Xingguang. Nama Xiao Sishui sangat diingat oleh semua orang saat ini. Ayo bertarung. Para pembudidaya biasa di luar negeri bertarung melawan Chu Xingguang. Semua orang berteriak, semakin menantikan pertempuran ini. Chu Xingguang mencibir, tidak peduli, dan bergegas ke depan seperti terbang, berteriak, coba saya lihat apakah Anda memahami arti sebenarnya dari Lingqi Jianbo. Dalam sekejap, tubuh Chu Xingguang berputar seperti spiral berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan pedang suci yang terkondensasi menjadi cahaya ungu muncul di tangannya, menebas ke bawah. Xiao Chen kokoh seperti batu, tidak bergerak, tetapi 2 sinar cahaya tajam terpancar dari matanya, seperti 2 sambaran petir menari di udara. Kali ini, gelombang pedang Lingqi tidak muncul kembali. Tubuh Xiao Chen bergerak sesuai dengan hatinya, dan tangannya menggambar lintasan yang tidak dapat dijelaskan. Dia menggunakan tubuhnya untuk membentuk kata-kata di dalam hatinya, dan segel itu terbentuk dengan sendirinya. Anjing laut singa yang tak takut. Itu sama ganasnya dengan komet yang menghantam bumi, mengeluarkan sinar cahaya cemerlang, naik lurus ke atas, dan menghantam pedang Dewa Ungu dengan dentang. Bukan bergerak seperti pohon yang lepas, bergerak seperti angin kencang. Xiao Chen melonjak ke langit, dan dalam sekejap dia bertabrakan dengan Chu Xingguang ratusan kali berturut-turut, meninggalkan bayangan di langit. Tanda singa yang tak kenal takut membawa kegilaan dan keganasan yang ekstrim. Setelah 100 pukulan, keduanya mendarat di tanah. Chu Xing dengan marah mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan, membuka dan menutupnya lebar-lebar dan menebas Xiao Chen. Pedang ilahi terus menghancurkan kehampaan. Orang dapat membayangkan kekuatan yang terkandung di dalamnya, membuat semburan suara yang samar dan melankolis, seluruh dunia sedang dalam kekacauan. Xiao Chen senang dan tidak takut pada tanda singa, tersapu, tubuhnya seperti hantu, seringan angin, dan sekeras guntur. Dangdang Xiao Chen bertabrakan dengan pedang ilahi dengan segel tangannya, dan serangkaian kecemerlangan-cemerlang seperti hujan meteor meledak di antara keduanya, menyerang terus-menerus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Akhirnya, Xiao Chen menyatukan tangannya dan mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Bayangan Raja Singa Emas berkepala 3 muncul dan bergegas menuju Chu Xing. Inilah arti sebenarnya dari anjing laut singa yang tak takut. Singa itu sangat mirip dengan Raja Singa Emas berkepala 3 dalam pertempuran menentukan antara Raja Binatang Buas di hutan belantara selatan 3 tahun lalu. Segel adalah keterampilan magis yang diperoleh Xiao Chen dari Tanah Suci, dan hampir sepenuhnya ajaib. Wang Xianpo, yang mewariskannya kepadanya, telah mengintegrasikan misteri tertinggi agama Buddha dan menggabungkannya dengan metode rahasia suku hutan untuk menciptakan keterampilan uniknya sendiri. Namun dia tidak melupakan kekuatan magis dalam agama Buddha dan meneruskannya kepada Xiao Chen.
Setelah mempraktikkan anjing laut singa yang tak kenal takut, Xiao Chen pernah curiga bahwa Raja Singa Emas dalam pertempuran terakhir Raja Binatang Buas di hutan belantara selatan mungkin benar-benar seorang Buddha. Mengaum, singa emas tampak hampir nyata, mengaum dengan 3 kepala terangkat ke langit, dan menerkam Chu Xingguang. Cahaya ilahi emas yang menyilaukan meledak, membuat semua orang menutup mata. Seperti bumi berguncang, langit seakan terbalik, dan gelombang besar energi terus meletus. Bahkan air di danau bulan melonjak, dan banyak orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan terhuyung-huyung, dan banyak orang terjatuh tanah. Ketika cahayanya Eng hilang, Raja Singa Emas menghilang, dan pedang Dewa Ungu di tangan Chu Xingguang dihancurkan oleh segel singa yang tak kenal takut. Semua orang sangat terkejut. Kultivator biasa luar negeri Xiao Sishui ini terlalu kuat. Dia awalnya mengira bahwa Lingqi Jianbo adalah yang dia andalkan, tetapi sekarang tampaknya kekuatan magis yang dia kuasai tidak sama. Chu Xingguang mendengus dingin dan melangkah maju. Pada saat yang sama, ada dentang di tangannya, cahaya ungu mengalir, dan pedang Dewa Ungu dikondensasi kembali. Masih seperti pohon pinus, Xiao Chen memandang Chu Xingguang yang mendekat dengan acuh tak acuh. Segel yang dibentuk oleh tangannya benar-benar berbeda lagi. Segel Fudo Mingwang. Kali ini, Xiao Chen langsung menyatukan tangannya ke dalam segel, dan bayangan Lord Mingwang muncul. Sosok besar itu menutupi separuh langit, dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menamparnya, mengguncang ke segala arah. Pedang ilahi ungu hancur dan menyapu Chu Xingguang, mengejutkannya dan terbang jungkir balik karena malu. Seluruh tempat menjadi gempar, bukan karena mereka tidak menyangka Xiao Chen menjadi tirani, tetapi keterampilan mengerikan seperti itu mengejutkan semua orang dan mereka tidak dapat mempercayainya. Setelah Chu Xingguang mendarat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda frustrasi, tetapi hanya memiliki semangat juang yang lebih kuat. Sekarang dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Melihat Xiao Chen terus-menerus menunjukkan kekuatan magisnya, dia memutuskan untuk tidak menahan diri sama sekali dan akan menunjukkan kekuatan magisnya yang dia banggakan kepada generasi muda. Laporkan, pada saat ini, teriakan datang dari kejauhan. Seorang tentara yang mengenakan baju besi bergegas ke tepi medan perang, meletakkan satu kakinya di tanah, dan melapor kepada Chu Xing dengan panik, balas surat itu segera. Mundur dan kemudian melangkah keluar arena. Pertempuran itu terhenti. Sebelum Chu Xingguang dapat membuka surat itu, 2 petani mengelilinginya. Saudara Chu, ayo kita pergi dan tangani anak itu. Seorang pria bertubuh tinggi, 3 kepala lebih tinggi dari orang biasa, dengan mata dingin, dan sekilas dia tampak seperti orang pemberontak. Orang lain memiliki wajah putih dan tidak berjanggut, mata seram, dan sosok tinggi. Dia terlihat agak kurus, tapi dia memberi orang perasaan feminin dan tangguh. Tidak, tunggu sampai aku membaca surat itu dan kemudian melanjutkan pertarungan yang menentukan dengannya. Chu Xingguang dengan tegas menolak. Kita harus mengambil tindakan. Semua orang melihat ketiga orang itu berdebat dan tidak bisa tidak meragukan identitas kedua orang itu. Mereka berani berbicara dengan Chu Xingguang seperti ini. Salah satu dari mereka, terlepas dari halangan Chu Xingguang, dengan cepat bergegas ke lapangan dan muncul di depan Xiao Chen. Di luar medan perang, Chu Xingguang sangat marah, tetapi pada akhirnya dia menahan amarahnya. Kedua orang ini adalah teman barunya yang direkrut. Identitas mereka sangat tidak biasa. Mereka adalah murid muda dari keluarga Hu yang kuat dan misterius di dunia tengah pelatihan di luar negeri. Harimau putih sangat sulit untuk disinggung di dunia tengah. Jika bukan karena identitas mereka dan fakta bahwa mereka berdua sangat kuat, Chu Xingguang pasti ingin mereka dibunuh.
Namun, setelah merobek amplop di tangannya, suasana hatinya membaik lagi, dan dia tertawa keras dan berkata, bajingan ini akan kembali juga, dan dia benar-benar menggodaku dengan surat yang mendesak dan berat. Sekarang saatnya Yanjing menjadi hidup, hehe. Hu Zitong tinggi dan memberontak, dan dia tampak seperti karakter yang sulit dihadapi. Dia menatap Xiao Chen dan berkata, apakah kamu melawan Xiao Chen 3 tahun lalu? Apa yang ingin kamu lakukan? Tahu, Xiao Chen dengan tenang berkata sambil menatapnya. Kamu berakhir dengan dasi. Xiao Chen mendengus acuh tak acuh. Jadi kalian pada akhirnya memiliki persahabatan. Jadi apa? Aku tahu bahwa pada akhirnya, kalian yang disebut omong kosong saling menghargai dan menjadi teman. Jadi jika aku membunuhmu hari ini, kalian akan mati tanpa ketidakadilan. Gao Daru berkata dengan sungguh-sungguh, Hu Zitong yang seperti biadab. Siapa kamu dan mengapa kamu mengatakan itu? Xiao Chen memandangnya dengan acuh tak acuh. Pria raksasa, yang sulit diatur seperti orang biadab, merendahkan suaranya dan berkata, namaku Hu Zitong. 3 tahun lalu, Xiao Chen sialan itu membunuh salah satu saudara lelaki kami dan 2 dewa dari keluarga Huku. Liang Dou, kami bersaudara telah bersumpah untuk menghancurkan segalanya. Jika dia belum mati, dia pasti akan muncul. Logika macam apa ini? Kata Xiao Chen dengan mata dingin. Ini bukan tempat di mana keluarga Humu bisa mengendalikan langit dengan satu tangan. Jika kamu mati secara menyedihkan di sini, tidak ada yang bisa mengatakan apapun untukmu. Haha, Hu Zitong menengadah ke langit dan tertawa, berkata, kamu memiliki peluang untuk menang di depan keterampilan magis keluarga Hu. Apakah ada peluang? Selain itu, saya memiliki setengah dari darah macan putih di tubuh saya. Xiao Chen tersenyum dan berkata dengan tenang, kalau begitu biarkan tindakan nyata membuktikannya. Xiao Chen tidak melakukannya, ingin membunuh orang-orang dari keluarga Hu secara tidak terduga. Dia tidak bersalah dan tidak ingin mempengaruhi murid-murid biasa dari keluarga Hu, tetapi melihat mentalitas pihak lain, dia mengubah perhatiannya dalam sekejap. Aku ingin melepaskanmu, itu tidak mudah. Bunuh kamu tanpa negosiasi. Bahkan jika Hu Zitong ingin menghindari pertempuran sekarang, Xiao Chen tidak akan membiarkannya pergi. Dia telah dijatuhi hukuman mati. Xiao Chen memutuskan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya dan tanpa syarat. Seperti kilatan cahaya, Xiao Chen bergegas dalam sekejap dan mengambil tindakan tanpa syarat. Gelombang pedang Lingqi yang diwarisi dari lelaki tua badak barbar mengambil tindakan. Jari telunjuk dan jari tengah saling berjentik, dan lingkaran kehancuran dengan diameter 60 meter muncul, riak, dan fluktuasi mengerikan menyebar dalam sekejap. Buka, Hu Zitong sepertinya tahu betapa kuatnya dia. Dia meraung, cahaya putih melintas di sekujur tubuhnya, dan seekor harimau putih muncul, memperlihatkan gigi dan cakarnya di belakangnya, meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia meninju ke depan, dan kilat meledak. Ini adalah kekuatan magisnya, menghancurkan guntur dan kilat. Tapi, itu tidak bisa dilawan sama sekali. Guntur dan kilat langsung dihancurkan oleh gelombang pedang dan tersebar tak terlihat. Riak pedang itu seperti bunyi lonceng, dan bunyi yang panjang dan bertahan sangat halus. Gelombang pedang itu seperti bunyi lonceng kematian. Kapan? Suara yang tersisa masih terdengar. Ah! Teriak Hu Zitong, kakinya hancur dalam sekejap dan berubah menjadi debu. Ia melompat ke langit ketakutan, akhirnya terhindar dari nasib hancur secara fisik dan mental. Meskipun dia melarikan diri keluar lingkaran raksasa dengan diameter 60 meter, seberapa cepat dia bisa melaju dengan kakinya hancur. Xiao Chen mencibir dengan kejam, meninggalkan bayangan dan bergegas.
Rahasia terkuat yang diwariskan dari klan hutan Wang Xianpo mengambil tindakan. Segel Shen Yun Nianhua. Bayangan besar muncul, dengan pesona yang sangat mirip dengan Xiao Chen. Ia kejam dengan senyuman tipis, memegang bunga peri yang tidak disebutkan namanya di tangannya. Bunga Dewa Kuas meninggalkan tangannya, dan langsung membesar hingga seukuran rumah. Kelopaknya sangat jernih, dan potongannya beterbangan ke bawah, menebang seperti bilah tajam itu. Darah, puff, berceceran, dan lengan, dada, dan perut Hu Zitong terpotong-potong dalam sekejap. Tidak setetes pun yang tersisa, hanya sepotong kabut darah yang melayang di udara. Ada pula kepala yang penuh kepanikan, melayang di taraf sisa bunga di langit. Tak jauh dari situ, Huzi yang berwajah putih dan tak berjanggut hampir pingsan, sepupunya begitu kalah dan terbunuh dalam sekejap. Di kejauhan, Chu Xingguang melihat semua ini di matanya. Dia sangat cemas sehingga dia tidak punya pilihan selain menghentikannya. Sialan, kedua bajingan ini akan mati jika mereka mati, tapi sial, ada harimau yang kuat di kota. Itu akan menimbulkan masalah bagiku. Chu Xingguang dipenuhi dengan penyesalan telah menerima kedua teman ini, meskipun keduanya sangat berkuasa, ada masalah sekarang. Kepala Hu Zitong, mengambang di antara bunga-bunga yang tersisa, memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, dan jejak fluktuasi mental dapat terdengar dengan keengganan, saya adalah Master Alam Tibet tingkat 6, dan saya adalah terbunuh. Bahkan surga ketujuh dapat membunuhmu tanpa gagal. Suara dingin Xiao Chen mengalahkan jejak kesadaran terakhirnya. Ketika Hu Zifeng bergegas maju, Xiao Chen meringkuk jari manisnya dan kemudian menjentikkannya keluar. Kepala yang melayang di antara sisa bunga hancur dengan ledakan di bawah riak gelombang pedang. Di tepi danau Yue, situasinya benar-benar mendidih. Ribuan orang berteriak. Penampilan Xiao Chen sangat mengejutkan. Bab 237 Takdir Si Kembar. Matahari terbenam mewarnai langit di barat menjadi merah, dan danau bulan juga memantulkan warna merah, dengan sedikit riak, seperti pecahan kristal merah, dan danau bulan yang indah berkilauan. Di tepi danau Yue, orang-orang berteriak. Xiao Chen menghancurkan Hu Zitong dari tingkat ke-6 dengan mengangkat tangannya. Dia membunuh tuan dari keluarga Tuhu semudah dia membunuh seekor ayam dan seekor anjing dan rapi, yang menenangkan semua orang yang hadir. Luar biasa. Petik 2. Apakah ini kekuatan dari kultivator biasa di luar negeri yang setara dengan master terbaik di hutan belantara selatan? Saya khawatir dia menang tanpa kalah bahkan melawan 4 pahlawan Yindu. Dan semua orang membicarakannya. Anak-anak dari beberapa keluarga kerajaan tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap sosok yang tidak bergerak di lapangan. Ketiga putri kerajaan Dasang dan lebih dari selusin wanita cantik dari Hindu juga berdiri dari tempat duduk mereka karena terkejut dan menatap pria muda dan berkuasa di tengah lapangan. Pedang iblis Dugu terdiam, namun seluruh tubuhnya menjadi setajam pedang, menakuti orang-orang di sekitarnya untuk segera menghindar ke samping. Emosi Qilao dan Yuan Feng berfluktuasi dan mereka mengepalkan tangan dengan keras. Yan Qingcheng menunjukkan sedikit keraguan dan memandang sosok di lapangan dengan curiga, merasa semakin seolah-olah dia pernah melihatnya di sana sebelumnya. Tentu saja tidak mungkin mengasosiasikannya dengan Xiao Chen, karena skill keduanya sangat berbeda. Xiao Suishui, Hu Zifeng meraung dan bergegas mendekat, tapi yang bisa dia lihat hanyalah kepala yang melayang, yang hancur dengan keras di bawah riak gelombang pedang Lingqi. Hu Zifeng berwajah pucat, yang terlihat sangat feminin di hari biasa, sangat ganas saat ini. Dia mengertakkan gigi dan berubah menjadi cahaya putih dan bergegas menuju Xiao Chen. Xiao Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dua sinar cahaya menyilaukan keluar dari matanya.
Dua sinar cahaya keemasan sehalus jarum ditembakkan langsung ke Hu Zifeng. Ah! Hu Zifeng menutup matanya dan berteriak, tetapi tubuhnya sangat lincah dan dia terbang mundur dalam sekejap. Xiao Chen bahkan tidak bergerak, berdiri di sana dan memandang Hu Zifeng dengan acuh tak acuh. Hu Zifeng terbang puluhan meter dan jatuh ke tanah dengan keras. Ada bekas darah mengalir dari sela-sela jari telapak tangan yang menutupi matanya, dan dia mengerang kesakitan. Saat dia meletakkan tangannya, semua orang menghirup udara dingin. Mata Hu Zifeng berdarah. Cahaya seperti jarum emas yang keluar dari mata Xiao Chen barusan bukanlah ilusi menderita luka berat. Untung saja sedikit melenceng dan tidak merusak pupilnya, namun bagian putih matanya tertusuk dan terdapat dua lubang darah kecil di atas kelopak matanya. Semua orang di Danau Bulan ketakutan. Bahkan matanya pun bisa membunuh musuh. Hanya mereka yang memiliki kultivasi tingkat lanjut yang tahu bahwa kekuatan Xiao Chen bukanlah kekuatan magis khusus. Hal ini karena kepercayaan dirinya yang kuat pada tubuhnya sendiri dan rasa jijiknya yang ekstrim terhadap lawannya, dan dia dengan berani memadatkan esensi tubuhnya dan melepaskannya secara langsung musuh. Kedua lampu emas itu seluruhnya dibentuk oleh esensi Xiao Chen. Mereka bergegas keluar dari tubuh, menusuk mata lawan dan kembali ke tubuh dalam sekejap. Xiao Zhuishui, hampir buta, trauma seperti itu membuat Hu Zifeng, yang dibutakan oleh kebencian, menjadi tenang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu memaksaku, kamu harus mati hari ini," mengeluarkan labu giok bening dari tangannya, panjangnya hanya 1 inci dan setebal ibu jari. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat aliran cairan merah mengalir ke mulutnya. Darah asli macan putih, mungkin, bertarung sampai mati. Banyak orang tahu bahwa nenek moyang keluarga macan di Tiongkok adalah kaisar suci macan putih yang sebenarnya semuanya berwujud manusia, dan seiring diturunkan dari generasi ke generasi, garis keturunan harimau putih semakin tipis. Karena alasan ini, dia pernah memilih beberapa keturunan dengan potensi yang sangat besar dan mencuci sumsum mereka dengan darah sucinya sendiri, membuat garis keturunan mereka lebih dekat dengan garis keturunan macan putih, meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan, bahkan melampaui rata-rata raja binatang suci macan putih. Meski hanya segelintir orang yang menikmati anugerah ini, keluarga Hu juga telah menemukan beberapa cara untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang, dengan mengencerkan kelebihan darah yang diberikan nenek moyang ke banyak bagian, mewariskannya kepada anggota keluarga yang penting, dan meninggalkannya, itu bagi mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Karena jumlahnya sedikit dan diencerkan, maka tidak mungkin mengubah fisik dan meningkatkan level kultivasi, namun dapat meningkatkan level kultivasi pengguna ke level yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Hu Zifeng meminum darah Kaisar Suci. Pada saat ini, dia begitu ganas sehingga dia mengeluarkan raungan seperti auman harimau dan bergegas menuju Xiao Chen lagi. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilat putih yang menembus langit. Surga pengetahuan ketujuh. Bao Xi, Chen Hangjin dan keluarga kerajaan lainnya tersentak. Mereka adalah Master Yindu yang sebenarnya, dan mereka dapat melihat kekuatan Hu Zifeng saat ini secara sekilas. Raungan harimau sungguhan datang, dan seekor harimau putih muncul di depan Hu Zifeng dan bergegas menuju Xiao Chen. Harimau putih besar itu panjangnya 10 meter, dengan gigi dan cakar, sangat ganas dan kejam. Xiao Chen tetap bergeming dan tidak berniat menghindarinya. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan mengeksekusi segel singa tak takut. Dia tak tertandingi dan ganas. Semburan auman singa yang menggemparkan keluar, sosok Raja Singa Emas muncul. Ketika mereka keluar, 3 kepala menengadah ke langit dan melolong. Cahaya ilahi keemasan bersinar ke segala arah,
tepian danau bulan sangat cemerlang, dan kecemerlangan keemasan beriak ke segala arah seperti gelombang air. Raja Singa Emas melompat ke udara dan bergegas menuju harimau putih besar itu. Auman harimau dan auman singa keluar pada saat yang bersamaan, dan gelombang energi menyapu seluruh medan perang. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang sulit untuk membuka mata, dan semua orang terus-menerus didorong mundur gelombang energi. Retak, terdengar suara kehampaan yang pecah, dan kemudian seperti gelombang yang dahsyat. Bahkan danau bulan pun bergelombang, dan bumi berguncang. Boom! Tidak ada lagi yang bisa melihat ke medan perang. Cahayanya 100 kali lebih terang dari kilat. Saat auman harimau melemah dan auman singa menghilang, medan perang akhirnya muncul lagi di depan mata semua orang. Jejak darah tumpah dari sudut mulut Hu Zifeng, dan dia menatap Xiao Chen dengan heran, seolah dia tidak menyangka hasil seperti itu. Xiao Chen benar-benar menghancurkan serangan Master Alam Kesadaran Tibet tingkat ke-7. Xiao Chen tidak bergerak sama sekali, masih berdiri diam di tengah lapangan. Hati Hu Zifeng dipenuhi ketakutan. Junior dari surga kesadaran ke-7 masih terluka oleh tangan pihak lain. Tapi anak panah itu ada di talinya dan dia harus menembakkannya. Sekarang perang telah dimulai, dia tidak bisa mundur sama sekali. Tubuh Sura Blade muncul, dan pisau panjang digantung di depan Hu Zifeng, menebas ke depan. Ini adalah kekuatan magis yang telah dia kembangkan. Dia memadatkan esensi tubuhnya untuk menciptakan tubuh Sura Blade yang tidak bisa dihancurkan, bukan tubuh, tetapi lebih baik daripada inkarnasi eksternal. Bai Guang berkata, dan pedang Sura menebas banyak gelombang pedang, seperti ribuan gelombang yang melonjak. Xiao Chen tidak hanya tidak mundur, tetapi dia juga bergegas maju. Anjing laut singa yang tak kenal takut terus meledak, dan segel tangan yang ganas terus mengenai pisau Sura, mengeluarkan semburan suara yang nyaring. Hu Zifeng terus batuk darah dan terjatuh lagi, dan akhirnya diterbangkan oleh Xiao Chen dengan segel singa tak takut. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas mendengar suara tulang dada patah, dan detak jantungnya juga turun dalam sekejap. Hidup hampir habis. Hu Zifeng tertawa kejam, terbalik di langit dan jatuh ke tanah, lalu bergegas menuju Xiao Chen seperti embusan angin. Pakaiannya roboh dalam sekejap, meridian tulang terlihat jelas melalui daging. Dia ingin meledak dan mati, dan ingin menyeret Xiao Chen mati bersama. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan keinginannya? Xiao Chen meliriknya dengan acuh tak acuh, dan dengan tenang membuka segelnya. Segel botol harta karun yang sempurna selesai dalam sekejap. Botol harta karun besar sepertinya diukir dari kristal, melayang di atas kepalanya, jernih dan cemerlang. Boom! Vas kristal itu meledak dengan cahaya cemerlang dan langsung mengenai tubuh Hu Zifeng. Darah, puff, keluar, seolah-olah dihancurkan oleh gunung besar. Bagian bawah tubuh Hu Zifeng berubah menjadi daging berwarna darah di tempat dan hancur berkeping-keping di langit, sementara bagian atas tubuhnya terbalik. Adegan itu benar-benar sunyi. Semua orang merasakan betapa kuat dan menakutkannya kultivator luar negeri ini, dan metodenya sangat kejam. Saat matahari terbenam, suasana menjadi gelap di samping danau bulan. Hanya bau darah yang melayang, dan butuh waktu lama bagi semua orang untuk kembali sadar. Mengerikan, aku tidak akan pernah menjadi musuh orang seperti itu. Wajah Chu Xingguang sangat jelek. Harimau bersaudara semuanya mati, yang membuatnya sangat pusing kota. Kamu, Hu Zifeng, yang telah kehilangan bagian bawahnya, masih memiliki sisa kesadaran, menunjuk ke arah Xiao Chen dengan ekspresi kesal dan ketakutan. Segel Fudo Mingguang. Xiao Chen membentuk sidik jarinya dan mencetaknya ke depan. Bayangan besar Lord Mingguang muncul di belakangnya,
dan sebuah telapak tangan besar jatuh seiring gerakannya. Telapak tangan besar, boom! Fudo Mingou bisa sebesar rumah saat jatuh, setiap bagian Hu Zifeng hancur, berubah menjadi darah dan lumpur dan menyatu dengan tanah. Membunuh penguasa surga ketujuh itu seperti menyembelih seekor anjing. Sepertinya tidak ada apa-apanya, tidak mudah melepaskanmu. Xiao Chen menghela nafas pelan. Itu tidak megah, tapi perasaannya yang sebenarnya. Awalnya, dia tidak ingin membunuh anggota biasa keluarga Hu, tapi pihak lain murni mencari kematian, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh. Adegan itu benar-benar sunyi, dan banyak orang merasa kaget. Terutama anak-anak dari keluarga Yindu dari Kerajaan Sang Agung, mereka selalu berpikir bahwa semua master di dunia dapat ditemukan di 5 negara penguasa, dan tuan muda dari Kerajaan Sang Yindu yang agung harus bangga dengan dunia. Para pembudidaya lepas di luar negeri yang tiba-tiba muncul dari langit telah menghancurkan kepercayaan banyak orang. Saya telah memutuskan untuk merekrut orang ini. Mata indah putri ketiga Kerajaan Sang Agung bersinar terang, dan kata-katanya tegas, seolah-olah dia memberitahu wanita cantik Yindu di sekitarnya untuk tidak membuat rencana sembarangan. Namun, para wanita Yanjing itu sangat pintar. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka memiliki rencana sendiri di dalam hati mereka. Chu Xingguang melangkah maju, tetapi ketika 3 tentara tewas di bawah murid-muridnya menyadari bahwa dia bergerak, mereka bergegas keluar terlebih dahulu. Mereka setia dan melihat bahwa Xiao Chen begitu kuat. Mereka takut, Chu Xingguang akan dikalahkan dan mati. Mengambil tindakan terlebih dahulu menghabiskan sebagian energi Xiao Chen. Melihat 3 tuan bergegas ke lapangan satu demi satu, banyak orang berseru. Ini jelas tidak adil. Bahkan ketiga putri Kerajaan Sang Agung mengerutkan wajah mereka dan hendak memerintahkan seseorang untuk menjatuhkan mereka, tetapi saat ini Xiao Chen bicaralah. 3 orang saja tidak cukup. Ada sedikit penyesalan dalam kata-katanya. Karena pihak lain memilih untuk menyerangnya, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Mendengar hal tersebut, seluruh penonton kaget. Putri ketiga Kerajaan Dasang menelan kembali kata-kata yang keluar dari bibirnya. Anak-anak dari beberapa keluarga kerajaan di Hindu bahkan lebih terkejut lagi, karena dengan kultivasi mereka yang kuat, bagaimana mungkin mereka tidak melihat kekuatan dari 3 orang yang bergegas ke lapangan. Orang? Tapi itu 3 orang. Jika mereka memiliki kekuatan magis khusus, itu pasti bukan sesuatu yang bisa diambil alih oleh Tuan Muda. Bunuh, bunuh, bunuh. 3 sosok melesat secepat kilat, dan sinar cahaya cemerlang menyambar seperti hujan meteor, dengan cepat menelan tubuh Xiao Chen. Lonceng merdu berbunyi, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis Xiao Chen meringkuk pada saat yang sama, lalu terbuka dalam sekejap, dan gelombang pedang berdesir, seperti lonceng kematian Dewa Kematian. Meskipun gelombang pedang beriak, di mata semua orang, itu sama menakutkannya dengan sabit kematian yang menandakan kematian. Sebuah lingkaran besar dengan diameter 80 meter terbentuk dalam sekejap dengan Xiao Chen sebagai pusatnya. Gelombang pedang di dalam lingkaran itu bergejolak, tampak lembut, tetapi menghancurkan semua benda nyata. Prajurit mati yang bergegas ke depan langsung hancur, dan bahkan kabut darah tidak keluar, dan langsung berubah menjadi debu, debu yang tidak berarti. Prajurit mati kedua ingin terbang, tetapi sudah terlambat. Dia ngeri melihat tubuhnya hancur sedikit demi sedikit, pertama kakinya, lalu dada dan perutnya, dan akhirnya kepalanya. Rasanya seperti 2 sinar cahaya menghilang. Saat itu meredup, kedua kehidupan itu lenyap sama sekali. Orang terakhir lebih beruntung. Dia belum memasuki jangkauan gelombang pedang, jadi dia langsung terbang. Namun, Xiao Chen tidak memberinya kesempatan.
Karena pihak lain ingin membunuhnya, mereka sudah menjadi musuh bebuyutan. Komandan medan perang tidak punya belas kasihan. Dia berubah menjadi garis cahaya dan bayangan dan bergegas mendekat. Faktanya, pria itu masih memiliki niat membunuh terhadap Xiao Chen setelah melarikan diri. Dia ingin mencari cara lain untuk masuk. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen begitu cepat dan bergegas ke depannya dalam sekejap mata. "Bunuh kamu, jangan berdiskusi." Setelah menyelesaikan kata-katanya, gelombang pedang Lingqi berdesir lagi. Pada jarak sedekat itu, prajurit ketiga yang tewas langsung berubah menjadi setitik debu tipis dan menghilang ke udara, tidak meninggalkan apapun. 3 penguasa pengetahuan surga keempat dan kelima menghilang seperti debu di tepi danau bulan hanya dalam sekejap. Bahkan ekspresi Bosi, Chen Hanjin dan anggota keluarga kerajaan lainnya berubah berulang kali. Chu Xingguang melangkah ke tengah lapangan. Meskipun dia sakit kepala karena kematian 2 anggota keluarga Hu, dia tidak patah hati. Namun, dia sangat patah hati atas kematian 3 tentara yang tewas. "Apakah kamu ingin melanjutkan?" Suara Xiao Chen dingin. Faktanya, sekarang, Chu Xingguang memang menunjukkan ekspresi serius, dan samar-samar dia merasa bahwa dia mungkin tidak bisa membunuh Xiao Chen. Namun sulit untuk melepaskan diri dari harimau tersebut, dan kata-kata heroik yang pernah diucapkannya masih samar-samar bergema di danau bulan. Dia berkata bahwa dia bisa membunuh iblis pedang dugu dalam 80 gerakan, dia berkata bahwa dia bisa membunuh Xiao Chen, Master nomor 1 di hutan belantara selatan, dalam 90 gerakan, dan dia berkata bahwa dia bisa membunuh Xiao Piansui di depan semua orang, membu. Orang barbar di luar Tiongkok ketakutan. Jika ini terjadi saat Si mundur, Chu Xingguang tidak lagi harus nongkrong di Hindu. Berjuang. Chu Xingguang hanya memiliki satu kata. Jubah ungunya membengkak dengan vitalitas yang melonjak, dan seluruh tubuhnya menunjukkan ketajamannya. Bulan cerah menggantung tinggi, cahaya bulan terbenam, dan awan berkabut di danau bulan tampak seperti negeri dongeng. Ini adalah tempat terbaik untuk menikmati bulan di Hindu. Xiao Chen tidak berkata apa-apa dan melangkah maju, seolah orang di depannya bukanlah lawan sama sekali, melainkan hanya warga negara biasa. Mata Chu Xingguang meledak menjadi cahaya ungu, dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi 2 dalam sekejap. Satu orang tampak sangat menyedihkan, dengan ekspresi belas kasih di wajahnya, sementara orang lain memiliki ekspresi jahat di wajahnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kesedihan. Kekuatan supernatural, si kembar takdir. Mereka dikenal sebagai yang terbaik di antara kekuatan magis. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah beberapa kali, lalu mereka semua diam dan menyaksikan medan perang dengan gugup. Satu tubuh berubah menjadi 2, kembaran takdir, mewakili 2 sisi kebaikan dan kejahatan. Ini adalah kekuatan magis yang langka. Hanya sedikit orang yang menguasainya dalam sejarah. Dengan kekuatan magis ini, Chu Xingguang tidak terkalahkan di kalangan generasi muda kerajaan Sang Agung. Dia adalah sepupu Bao Si, Chen Hanjin dan lainnya. Orang-orang yang berusia 7 atau 8 tahun telah menderita kerugian besar karena kekuatan magis ini. Menghadapi 2 Chu Xingguang, Xiao Chen senang dan tidak takut. Gelombang pedang Lingqi ditembakkan dalam sekejap. Lingkaran raksasa dengan diameter 100 meter terbentuk dalam sekejap, dan gelombang pedang yang menakutkan beriak dengan cepat. Semua penonton berubah warna. Setiap kali gelombang pedang Lingqi ditembakkan, lawannya akan hancur, meninggalkan kesan mendalam pada ribuan orang di tepi danau bulan. Riak-riak kecil berdesir, dan kemudian menjadi ganas dalam sekejap. Gelombang pedang menghancurkan semua benda nyata dalam jarak 100 meter. Si kembar takdir hancur tanpa kejutan apapun.
Apakah ini sebuah kekalahan? Tidak ada yang berani membayangkan bahwa Chu Xingguang, yang terkenal di Yanjing dan salah satu dari 4 elit, dikalahkan dalam satu gerakan dan mati berkeping-keping. Xiao Chen tampaknya tidak menunjukkan kemenangan apapun, dan langsung terbang seperti cahaya dan bayangan. Diam-diam, putra jahat dari si kembar takdir muncul di tempat Xiao Chen baru saja berdiri, menghancurkan kehampaan. Jika Xiao Chen lebih lambat, dia akan hancur secara fisik dan mental. Saat Xiao Chen menstabilkan tubuhnya, dia mengubah posisinya lagi dan terbang. Diam-diam, putra baik dari si kembar takdir muncul di posisi yang sama tadi, menghancurkan ruang. Semua orang menghirup AC. Ini terlalu menakutkan. Baru saja kita dengan jelas melihat si kembar takdir dihancurkan oleh gelombang pedang Lingqi, tapi kenapa mereka keluar lagi sekarang? Inilah kekuatan sebenarnya dari 4 pahlawan Yindu, dan sungguh menakutkan. Dia telah terkenal di Yanjing selama beberapa tahun, dan dia bukanlah orang yang mendapatkan ketenaran dengan sia-sia. Xiao Chen berada di tengah medan perang, menatap si kembar takdir. Tubuhnya mengikuti kata hatinya, dan segelnya telah selesai. Segel vas yang sempurna terbentuk. Sebuah vas kristal besar muncul di atas kepalanya, dan vas kristal itu bersinar dengan cahaya cemerlang, gelombang riak energi yang sakral dan tiada taraf. Segel Aquarius sempurna telah dilepaskan. Vas kristal besar itu meledak dengan cahaya ilahi yang cemerlang dan meledak ke arah si kembar takdir. Terjadi dentuman keras yang mengguncang langit, dan meskipun kekuatan penghancur bumi tidak menyentuh bumi sama sekali, hal itu tetap menyebabkan padang rumput runtuh seluruhnya, dan retakan besar selebar 2 meter berkelok. Elok ke kejauhan, terjadi kekacauan di Danau Bulan, dan banyak orang dengan cepat mundur. Banyak orang bahkan terjatuh ke dalam celah besar dan terus meminta bantuan. Dan Danau Bulan mulai berguncang, dan air danau melonjak, menghancurkan bulan terang di dalam air menjadi potongan-potongan batu giok yang jernih. Segel Aquarius sempurna sangat kuat, diciptakan oleh suku hutan Wang Xianpo dikombinasikan dengan misteri agama Buddha, dan langsung menghancurkan si kembar takdir, tanpa meninggalkan apapun. Namun, Xiao Chen merasakan tanda peringatan dan buru-buru naik ke langit seperti bayangan sekilas, mendarat di sebidang tanah retak lainnya. Benar saja, si kembar takdir muncul kembali dan terlahir kembali. Semua orang berseru, ini sangat mengerikan, si kembar takdir yang kuat tidak bisa dibunuh. Tidak ada yang lebih memahami teror 4 pahlawan Yindu selain anak-anak keluarga Yindu. Mereka sudah lama mendengar tentang kekuatan magis si kembar takdir, dan mereka tidak bisa dibunuh. Ini seperti memiliki keajaiban keabadian. Mereka dihancurkan dan dilahirkan kembali, tetapi kekuatan penghancur si kembar tidak akan terpengaruh sama sekali. Bahkan banyak orang kuat di setengah generasi Gao Cuxingguang menderita kerugian besar akibat kekuatan magis langka ini. Si kembar tidak bisa dibunuh. Mereka bisa dibangkitkan dari kematian. Bosi, Chen Hangjin dan keluarga kerajaan lainnya berdiskusi dengan suara pelan. Adapun yang lainnya, mereka sudah menahan napas dan memperhatikan medan perang dengan cermat. Pertempuran seperti itu sangat menakutkan dan mengasyikkan baik secara fisik maupun mental. Putra jahat, dengan wajah galak dan aura jahat, bergegas menuju Xiao Chen seperti dewa kematian. Pria baik itu memiliki wajah yang penuh belas kasih, tetapi tindakannya sama kejamnya. Cahaya ungu menyala dan menyapu Xiao Chen. Anjing laut singa yang tak kenal takut dibentuk dan diledakkan ke arah si kembar takdir. Xiao Chen bertarung dengan mereka. Tidak diragukan lagi ini adalah pertarungan antara naga dan harimau. Xiao Chen dan Chu Xingguang sangat cepat. Mereka bertabrakan terus-menerus dan telah bertarung selama ratusan ronde dalam sekejap mata.
Langit dipenuhi dengan cahaya, yang terus-menerus meledak. Itu adalah pancaran energi yang menerpa kedua orang tersebut. Xiao Chen akhirnya memutuskan bahwa si kembar takdir tampaknya mustahil untuk dibunuh. Untuk pertama kalinya hari ini, dia merasa nyawanya terancam. Dengan bertarung seperti ini, lawan sudah tidak terkalahkan. Jika ini terus berlanjut, kecuali dia tidak melakukan kesalahan, dia akan dikalahkan jika terkena satu kali oleh lawan. Dia tidak bisa mati dan beregenerasi seperti lawan. Saya pikir Anda memiliki kekuatan magis yang lebih kuat. Apakah Anda tidak memilikinya lagi? Kalau begitu, Anda bukan tandingan saya. Kedua saudara kembar Chu Xingguang berbicara pada saat yang sama. Xiao Chen tidak tergerak. Dia masih memiliki kekuatan supernatural, tapi dia mungkin tidak bisa membunuh si kembar takdir. Segel Shen Yun Nianhua. Xiao Chen dengan cepat membentuk segel ilahi, dan bayangan tinggi sekitar 10 meter lebih tinggi darinya muncul di belakangnya. Bunga aneh mekar di tangannya dalam sekejap, sesaat menutupi bulan cerah di langit. Bunga ilahi mekar dan merupakan bunga terindah di dunia. Kelopak bunga itu jatuh sepotong demi sepotong, dan kemudian berakselerasi dalam sekejap, menebas ke arah si kembar takdir. Setiap kelopak bunga sebening kristal mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, menghancurkan kepala anak baik dan jahat, dan memotong tubuh mereka menjadi dua. Aku tidak bisa dibunuh. Tanpa kejutan apapun, si kembar muncul kembali, tampaknya sangat tidak puas dengan tubuh mereka yang terus-menerus dirusak. Chu Xingguang mencibir, seranganmu hampir selesai, jadi giliranku untuk mengambil tindakan. Energi jahat di sekitarnya melonjak, cahaya ungu perlahan memudar, kabut hitam tak berujung melonjak, dan energi dunia bawah mengelilinginya. Sebuah sabit kematian besar muncul di tangannya, yang sangat menakutkan, dan membuat jantung orang berdebar-debar, fluktuasi yang mengerikan. Cahaya ungu di sekitar anak baik itu surut, dan semburan sinar cahaya suci bersinar ke segala arah. Tempat itu tampak sangat sakral dan damai. Roda Buddha surgawi muncul di atas kepalanya. Fluktuasi energi yang besar dan tak terduga juga menakutkan. Ternyata, akhirnya muncul. Bosi berbisik pada dirinya sendiri. Orang baik memegang roda Buddha di tangannya, dan orang jahat memegang harta paling berharga dari Pluto, sabit kematian. Yang satu positif dan yang lainnya negatif. Kekuatannya tak terduga. Chen Hangjin juga bergumam pada dirinya sendiri. Anak-anak dari beberapa keluarga kerajaan semuanya membuka mata lebar-lebar dan melihat ke sana tanpa berkedip. Roda Buddha surgawi dan sabit kematian Pluto yang paling berharga membuat takdir kembar Chu Xingguang memiliki kekuatan magis yang dengan sombongnya dapat melampaui generasi muda kekaisaran Sang Agung. Sulit untuk menemukan beberapa kekuatan magis untuk dibandingkan. Harta karun Pluto, teriak Chu Xingguang, dan sabit kematian di tangan penjahat itu menyerang Xiao Chen. Kekuatan gelapnya luar biasa dan tak terhentikan. Xiao Chen terlempar terbalik dan terbang puluhan meter jauhnya dari harta karun kematian, darah tumpah dari sudut mulutnya. Roda harta karun Buddha surgawi. Chu Xingguang berteriak lagi. Roda harta karun di atas kepala Sanzi meledak dengan miliaran sinar cahaya suci, menyapu ke arah Xiao Chen, dan kekuatan suci menjadi lebih ganas. Sebagai upaya terakhir, Xiao Chen mengerahkan kekuatan magis 8 fase, secepat kilat, dan akhirnya menghindar. Semua orang di luar tempat tersebut tersentak. Sabit kematian dan roda harta karun Buddha surgawi begitu menakutkan hingga tak tertahankan. Dengan kekuatan magis yang langka, siapa yang bisa mengalahkan Chu Xingguang? Semua orang tidak lagi optimis terhadap Xiao Chen, terutama anak-anak dari keluarga bangsawan yang sangat menyadari kekuatan magis Chu Xingguang yang menakutkan. Xiao Piansui, menyerahlah.
kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Suara si kembar takdir sangat dingin, berkata, ikuti aku, dan aku akan memaafkanmu atas semua kejahatanmu. Putra Chu Xingguang sama suci dan khusyuknya seperti langit. Sang Buddha terlahir kembali dengan ribuan sinar cahaya dan ribuan warna keberuntungan. Dan ketika anak jahat datang ke dunia ini seperti Pluto, awan hitam bergulung, dan aura jahatnya kuat. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Chu Xingguang tidak lagi terlihat seperti manusia, tetapi seperti Buddha dan Shuro dalam satu tubuh. Dalam hal ini, Xiao Chen tidak berkata apa-apa, tetapi memilih untuk terus berjuang. Putri ketiga kerajaan Dasang telah berdiri. Dia tahu betul betapa kuat dan menakutkannya 4 pahlawan Hindu. Akan sangat rugi jika bakat berharga ini dibunuh, berbicaralah. Yu Wenfeng, Qilao, Yan Qingcheng, Ah Bing, Ah Sui, Huo Niao dan para master non-Cina bumi lainnya sangat gugup. Mereka semua berharap Xiao Chen bisa mengalahkan para master dunia tengah. Pedang iblis Dugu membawa pedang besi di punggungnya. Dengan ekspresi kesungguhan yang langka di wajahnya, diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Bosi, Chen Hangjin dan keluarga kerajaan lainnya mulai berdiskusi dengan suara pelan. Sepertinya tidak ada yang pernah membunuh si kembar takdir selama bertahun-tahun, apalagi menghancurkan roda Buddha dan harta karun Pluto. Dalam beberapa tahun terakhir, kecuali Hindu, 3 pahlawan lainnya telah mampu menekan Chu Xingguang dengan kekuatan magis yang lebih menakutkan. Tidak mungkin membunuh si kembar takdir. Kecuali jika Anda mengirim anak jahat ke surga dan menyegel anak baik ke dunia bawah. Siapa yang bisa mengalahkan kembaran takdir saya? Siapa yang bisa memblokir roda harta karun Buddha? Siapa yang bisa menolak harta karun Sang Buddha? Hades. Chu Xing marah, menunjukkan kegilaannya dan membunuh Xiao Chen. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua anak keluarga Hindu, tetapi siapa yang memiliki kekuatan magis yang begitu besar untuk mengirim anak-anak jahat ke surga dan menyegel anak-anak baik ke dunia bawah? Kalau bisa, saya khawatir kita bisa langsung membunuh si kembar tanpa perlu repot menyegelnya. Namun, setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Chen, yang bersikap pasif defensif, matanya tiba-tiba bersinar terang, dan dia berkata dengan dingin dan kejam, "Oke, aku akan menjaga si kembar takdir masing-masing di neraka dan surga."